Halo penonton, kita ketemu lagi di acara Peace Talk. Kali ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang menjadi concern kita bersama, yaitu tentang agama ketika ditafsirkan dengan cara yang sempit, ini bisa membawa kebencian yang luar biasa, membawa kebiadaban. Jadi agama yang semestinya membawa perdamaian, yang membawa rahmat bagi sekalian alam, itu justru bisa diselewengkan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sangat sadistis bahkan. Nah, untuk bicara ini, saya kali ini ditemani dengan seorang survivor, seorang penyintas dari sebuah tragedi yang luar biasa kejam yang terjadi sekitar 12 tahun yang lalu di Cikesik, Pandeglang, Banten. Tepatnya pada tahun 2011 itu terjadi pembantaian terhadap jemaat Ahmadiyah, penyerangan yang secara brutal, dihancurkan rumahnya, bahkan ada sampai jemaat Ahmadiyah yang tewas ketika itu, gara-gara diserang oleh kelompok-kelompok yang tadi saya katakan, menafsirkan agama dengan cara yang luar biasa sempit. Kali ini kita akan ditemani dengan seorang penyintas dari kekejaman di Cikesik tersebut, yang sampai sekarang masih menjadi aktivis kemanusiaan dari sayap organisasi Ahmadiyah. Beliau bernama Ahmad Masihudin. Sekitar 200 meter, 300 meter lah. Kami itu nemuin sungai. Jadi kami nyelam di sungai tersebut, lalu mereka membacok-bacokin air sungai itu. Dipegangin tangan saya, seret kan. Datang masa, mukul. Wah, datang lagi sini, mukul. Wah, diseret lagi, mukul. Wah. Jangan merem, jangan tidur. Darah kamu banyak. Kamu bisa mati. Kalau tidak bangun, kamu mati. Yang anehnya ya kok tiba-tiba malah jadi premi bentrokan, bukan penyerangan. Mungkin tepatnya harusnya diksinya tuh penyerangan ya, karena kan benar-benar kamu diserang. Ya. Halo, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, sebetulnya percakapan ini agak membuat kita mengenang sebuah peristiwa yang luar biasa tragis. Saya minta maaf kalau saya minta untuk mengenang kembali apa yang terjadi sekitar 12 tahun yang lalu. Tapi kan kira-kira begini ya, peace ini memang bertujuan untuk memperjuangkan keberagaman. Nah, salah satu yang kami lawan adalah radikalisme, penggunaan agama untuk kekerasan, ya, kebencian, perpecahan bangsa ini. Nah, apa yang terjadi di Cikesik tahun 2011 itu menurut saya adalah contoh terbaik. Salah satu contoh terbaik tentang bagaimana ketika agama ditafsirkan dengan cara yang sempit, itu bisa sangat membahayakan. Nah, sebelum lebih lanjut saya bertanya, bolehkah Mas Ahmad ya saya sebut ya, Mas Ahmad ini bercerita tentang apa yang sesungguhnya terjadi? Ada konteksnya nggak waktu itu sehingga tragedi itu terjadi? Silahkan Mas. Ya, sebelum saya masuk ke cerita tragedi itu, mungkin tadi saya menanggapi apa yang Pak Sade itu, bahwa kenapa saya mau diwawancara sama Peace ya, karena memang saya melihat bahwa ini perlu disuarakan untuk bagaimana supaya memang tragedi atau apa yang saya alami tidak terulang. Ya. Dan apalagi di tahun politik ya. Itu yang memang menjadi catatan yang sangat bahaya jika memang ini dilakukan, karena memang saat itu saya pikir kejadiannya adalah di tahun politik juga. Tahun gitu, 2011 itu pilkada. Oh, pilkada. Itu sih lebih ke situ. Nah, itu penting sekali untuk mencegah. Jadi bahwa aksi-aksi semacam ini sangat terkait dengan konteks politik. Ya, Oke, silakan. Sebenarnya saat saya ke sana itu sebenarnya itu tidak disengaja ya, karena sebenarnya saya maaf nih buat penonton penonton kami saya rasa Anda perlu menjelaskan Cikesik itu apa ya. Cikesik itu di suatu daerah yang sangat jauh, di daerah ujung Pandeglang. Jadi kalau Pandeglang Banten ya. Banten ya. Jadi kalau kita ke sana itu mungkin dulu saat itu udah saya ke sana itu berangkat jam 2 malam dari Pandeglang, Pak. Dari tol Serang itu sampai ke lokasi itu dari jam 2 sampai jam 8 pagi. Kalau naik? Bawa mobil itu. Saat kejadian itu, saya baru pertama kali ke situ. Oke. Jadi 6 jam dari kota Pandeglang ya?
Jadi, Yang menunjukkan betapa jauhnya lah. jauhnya, Ya. berapa kampungnya, Ya. kan dekat laut dan sana. Oke. Jadi benar-benar itu di luar dari ekspektasi saya saat itu. Karena jujur saya ke sana itu karena saat itu saya diinformasikan oleh pimpinan pemuda Jemaat Ahmadiyah bahwa Pak Parman itu mau balik Ahmadiyah di Sekesik, diamankan oleh kepolisian di Polres Pandeglang. Oke. Nanti kita tolong jelaskan ya, kenapa sampai terjadi itu. Nah, diamankan karena istrinya merupakan bukan orang Indonesia. Jadi itu isu yang saya dapat. Lalu saya diperintahkan untuk menemui beliau. Nah, akhirnya Anda jadi diperintahkan untuk menemui beliau itu karena Pak dia Parman. ditahan. Iya, lebih ke situ, lebih ke melihat keadaannya beliau segala macam. Nah, tapi yang ikut kan banyak tuh, ada Pak Deden Sujana dan lain-lainnya. Berapa orang? Saya lupa, sekitar 11 orang lah 11 atau orang. Nah, itu pun semua nggak dari Jakarta, Pak. Jadi ada yang memang dari Serang sendiri, karena saat itu kan kami datang ke sana untuk ke Polres ya. Karena kami nggak tahu untuk menuju Sekesik, mereka saya telepon tuh teman-teman yang memang saat itu memang tinggal di warga Ahmadiyah yang tinggal dan bekerja di Serang untuk mendampingi ke lokasi Sekesik gitu. Jadi ya mayoritas orang yang ikut itu nggak tahu apa-apa. Termasuk Anda. Termasuk saya. Oke. Jadi saya ulang nih supaya jelas duduk perkaranya. Tuh. Organisasi Ahmadiyah itu ada punya cabang lah. Tuh. Kira-kira di Cikesik. Di Cikesik Iya. ya. Berapa orang? Saya nggak Kira-kira. tahu tepatnya karena lebih pastinya itu hampir semua sih keluarganya Pak Parman. Oh, keluarga Pak Sebenarnya. Parman Iya. itu semacam, jadi komunitas Ahmadiyah itu pada dasarnya adalah keluarga Pak Parman. Keluarga Pak Parman itu. Mereka ada di Cikesik. Ada Cikesik. Oke. Dan sudah lama tinggal di sana. Iya, udah lama dari tinggal di kecil sana. katanya gitu. Oke. Dan ketika itu Ahmadiyah di Cikesik itu sudah punya masjid sendiri atau ada? Ada rumah masjidnya, ada masjid tinggal. Ada masjid. Kira-kira kalau 50 orang ada di sana? Mungkin nggak ada. Bahkan nggak ada. Jadi sangat sedikit ya? Sangat sedikit. Nggak banyak lah. Nggak banyak. Nah, Pak Parman yang adalah pimpinan Ahmadiyah di Cikesik itu, ya kira-kira gitu ya. Kemudian Anda mendapat kabar bahwa beliau itu ditahan oleh polisi karena istrinya adalah bukan orang Indonesia. Iya. Kenapa jadi masalah kalau istrinya orang bukan Nah Indonesia? itu saya tidak tahu tuh. Maka itu kami pengen tahu dan akhirnya saya ditugaskan dengan kawan-kawan itu untuk ke sana. Berangkat ke sana. Sebelum itu, ya sebelum kasus itu sudah terdengar ada kasus. Sudah terdengar bahwa ada informasi-informasi seperti orang mendatangin demo segala macam ke sana itu. Lebih ke rumahnya Pak Parman itu. Lebih ke itu sih. Di demo karena? Saya nggak tahu karena apanya, karena kan saya nggak ngikutin ya. Itu saya lagi itu cuman ngikut dari prosesnya, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau belakangan Anda tahu tidak kenapa dia di demo? Saya tahu. Apa misalnya? Ya karena itu stigma sesat dan stigma kafir dan bukan Islam. Oke, saya ulang ya. Pak Parman adalah Muslim. Muslim yang kita menyebutnya apa? Muslim Ahmadiyah. Muslim Ahmadiyah. Jadi benar ya kalimat Muslim Ahmadiyah. Oke. Sebelum lebih jauh Anda cerita, Muslim Ahmadiyah itu sama dengan Muslim lainnya? Ya sama lah. Sama. Syahadatnya sama. Waktu pas saya boleh saya itu? Boleh. Jadi ada kejadian memang itu saya sampai kaget karena saat itu kan saya ditelanjangin, lalu kelamin saya mau dipotong. Gitu pas Anda bercerita tentang akhirnya Anda diserang itu? Iya, diserang itu. Jadi pada proses menyerang itu kelamin saya dipegang, lalu pengen dipotong, lalu mereka suruh saya sadat. Saya sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda menyebut itu? Iya. Lalu mereka ribut sendiri. Oke. Ribut sendiri. Begitu mendengar Anda bilang Anda bersyahadat, mereka teriak Islam, 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 Islam. Oke, nanti Anda cerita lagi itu ya. Nanti lebih menarik. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada semacam mindset di kepala orang ya. Kita mulai dari Pak Parman. Pak Parman adalah seorang Muslim Ahmadiyah, tinggal di Cikesik selama bertahun-tahun. Tapi rupanya kemudian ada apa? Ada stigma, rumor. Untuk mengusir dia dari situ, dari Cikesik. Ya, kalau saya lihat itu. Oke. Tapi kemudian ketika dia ditahan, alasannya bukan itu dong? Ya, saya nggak tahu tuh. Saya jujur nggak tahu pasti alasannya apa ya. Tapi jelas dia ditahan oleh polisi. Yang Anda dengar adalah karena istrinya bukan orang Indonesia. Rumornya itu. Nah, Anda adalah orang dari organisasi Ahmadiyah yang ketika itu berada di
Saya kebetulan di Mubarak di Parung. Oh, di Parung. Di Parung. Di Parung. Gitu. Kemudian seperti diminta. Ya, diminta untuk mendampingi Pak Deden dan kawan-kawan lain untuk ke Sekesik. Oke, Anda menyebut kata Pak Deden udah 2 kali nih. Iya. Pak Deden adalah? Pak Deden itu salah satu orang yang mungkin kalau lihat di video beliau yang paling berani menghadapi. Oke, tapi gitu. ketika itu adalah apa beliau ini posisinya? Posisinya ya, dia akhirnya kan jadi tersangka. Bukan, ketika beliau yang memimpin tim itu berangkat ke Beliau sana, ya karena memang paling tua dan memang beliau mendapat amanah bukan untuk ketua atau apa? dia lebih ya mengetuai perjalanan kami ya saat untuk Jadi bukan ke sana. seorang pemimpin Ahmadiyah ya? Bukan. Jadi bersama-sama sekitar tadi 11 orang 11 orangan. Ya. dipimpin oleh Pak Deden. Ya, Berangkatlah ke Mm-mm. Cikesik. Lantas terus silakan. Ya, di saat itu kan Sorry, yang 11 orang tadi itu ada yang dari Parung, ada yang dari Parung, Jakarta, Serang. Oke. Ada tiga wilayah nih di sini. Oke. Gitu. Berangkatlah ke Berangkat ke sana. Cikesik. Ya lucu sebenarnya Bang. Jadi Pak Deden itu datang ke Masjid Balikpapan di Jakarta sedang pengajian. Nah saat itu ya begitu orang-orang yang ikutnya seperti Warsono, Roni dan beberapa orang itu seperti kayak apa sih, ada satu lagi orang supir bajai yang ikutan juga ke sana. Jadi ya benar-benar udah cuma ngikut. Lalu yang dari Parung saya bawa mobil, terus yang dari Serang ya kita ketemu di sana gitu. Berangkat ke Cikesik. Gitu, Cikesik gitu. Yang 6 jam tadi. Yang 6 jam gitu. Terus sampai di sana Ya, kami itu jalan jam 2 pagi. sampai sana jam 8 pagi. Disediain makanan, ada polisi satu datang. Namanya Pak Hasan. Seingat saya. Sorry, disediakan makanan di mana nih? Di rumahnya Ibu Nayati. Oh, Oke. Adiknya Pak Parman. Adiknya Pak Parman. Ini Pak Parman masih di kantor polisi nih ya? Masih di polisi. Jadi kita nggak tahu Pak Parman di mana. Tapi maksudnya nggak ketemu sekali dengan Pak Parman. Tapi beliau menginformasikan, tolong keluarga saya, tolong ke Sikesik. Itu kenapa akhirnya kami ke sana. Oke. Itu permohonan dari Pak Parman saat itu. Jadi kami berangkat, memutuskan tuh jam 2, kami berangkat langsung ke Sekesik. Sampai sana jam 8 tadi yang saya bilangin. Makan pagi, lalu datang polisi. Nah, di situ terjadi dialog dengan Pak Deden. Nah, saat itu dialognya sebenarnya nggak clear ya, karena memang di situ polisi tidak menyampaikan bahwa, seingat saya itu ada demo, kita suruh pergi, terus kita saat itu mau bertahan karena nggak ada kejelasan dari polisi gimana nasib para saudara kami ada di situ. Saat itu seperti itu. Jadi ketika Anda datang, dikabarkan oleh polisi itu akan ada demo. Ya, jadi pas Pak polisi itu datang, lalu beliau mengabarkan bahwa ada demo. Gitu. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak menginformasikan jumlahnya, terus juga tidak bisa menjamin ya saudara-saudara yang Parpaman yang dititipkan ke kami. Gitu. Jadi mereka itu demo karena Anda datang atau? Nah, ini yang menarik Pak. Jadi kebetulan saya saat datang itu kan saya ngelihat itu, maksudnya kesana kemari, maksudnya mantau gitu, karena takut juga kan. Tiba-tiba ada saya lupa itu adiknya Parpaman ngomong atau apa gitu, menyampaikan bahwa ada yang bolak-balik bicara ini mau bahasa Sunda lah, ayo kita geruduk rumah Pak Parman. Pakai mic atau apa? Saya nggak tahu pakai apa. Ketua gitu. Soalnya saya mendengar informasi dari warga Pak Parman. Kita paehkan. Paehkan tuh artinya? Artinya ya kita matikan gitu. Artinya itu. Karena mereka pun mungkin kaget ya, karena kita kan di luar dari settingan, tiba-tiba kita di situ. Saya nggak tahu apakah mereka tahu, bahkan saya nggak tahu. Dan memang kami pun ya datang di saat yang salah mungkin, pas mereka mungkin mau nyerang. Karena nggak mungkin banget saat penyerangan itu ribuan Pak. Ketika ternyata datang? Itu banyak sekali. Jadi gini, jam 8 polisi datang? Jam 8 polisi datang. Masih tahu akan ada demonstrasi? Ya, habis itu udah dia keluar, udah nggak ada apa-apa, sekitar 8:30 itu kaca pecah tuh. Ditimpuk? Ya, ditimpuk. Itu saya lagi di belakang kan, saya langsung lari, ternyata Pak Deden udah di depan. Lalu ya kita bertahan kan. Sorry, jadi yang datang polisi itu sebenarnya minta Anda menyerah? Minta kami untuk pergi dari situ. Gitu. Anda nggak mau?
kita nggak mau karena nggak ada jaminan bahwa keluarganya perempuan kan tinggal di situ. Ini siapa yang akan ini? Itu Oke. saat itu ya. Saat gitu. itu ya. Ya, jadi kami bertahan karena itu sebenarnya karena ya kami diamanatkan oleh Pak Parman untuk ya tadi Iya. keluarganya Pak Parman itu. Iya, iya. Ya Ya, udah. ada perempuan, Nah, anak. ya, anak kecil sama kami akhirnya bertahan di situ. Dan Pak Deden pun akhirnya ya akhirnya kan pas ketika kaca pecah saya lari ke depan, Pak Deden itu sudah berhadapan dengan yang kalau setelah kejadian saya lihat video itu berhadapan dengan orang yang berjaket hitam dan pakai peci putih lah. Itu berhadapan sama mereka. Ini rumah, ini menyerbu nih. Nah, ini rumah, ini menyerbu dan di sini Pak Deden di sini dengan si ini Paling depan ya. paling depan. Nah, kami di depan rumahnya, di depan rumah Pak Parman. Ya kami cuma melindungi Pak Deden dengan apa namanya tuh batu-batu yang ada di situ. Mulai ditimpuk. Ya kita ini juga. Akhirnya mereka juga nimpukin juga. Lalu Ini balas menimpuk. ya, jadi kita mundur saat itu karena kami nggak cuma berapa orang kan dan semua itu bukan siapa-siapa Pak. Iya, iya. Ada yang jaga tukang pulsa segala macam. Jadi karena saya berpikir keselamatan mereka ya. Akhirnya kami memutuskan mundur. Tapi saat itu Pak Deden dan beberapa orang masih di depan dan kami mundur. Polisi nggak ada udah? Nggak ada Pak. Ya, polisi itu kan di sini nih. Saya nggak tahu saat itu yang terlihat oleh saya itu gerombolan yang dengan anarkisnya datang. Ya kita udah defend, udah melempar batu, lalu saya mundur dan kami kejebak di sawah yang dalam. Oh, ini keluar rumah udah? Udah keluar rumah, kami keluar rumah, jalan ke belakang rumah dan itu kan sawahnya tuh dalam lumpur. Iya, iya. Sampai selutut lah. Sampai selutut. Dan teman kami kejebak di situ, namanya Baby. Dipukul pakai balok. Nah, sebentar sebelum pemukulan, ini datang nih. Anda mundur. Iya. Nah, Pak Deden di depan, masih di depan, dan saya nggak tahu lagi beliau seperti apa. Jadi kami sekitar berapa orang itu di belakang, mungkin hampir setengahnya di belakang. Di belakang kami berlari, sebagian ada yang kejebak di lumpur karena nggak bisa ngangkat jalan lama, dan saya waktu itu Warsono, Chandra itu masuk ke gorong-gorong, dan semua yang masuk gorong-gorong itu ya kami ditelanjangin. Jadi kemudian mereka mengejar. Ya, mereka mengejar. Oke. Nah, kami kan ngumpet kan di akhir dari sawah dan sekitar 200 meter, 300 meter lah. Kami itu nemuin sungai. Jadi kami nyelam di sungai tersebut, lalu mereka membacok-bacokin air sungai itu. Bacok? Iya. Jadi mereka tuh datang dengan membawa apa saja? Mereka bawa golok, bawa semuanya lah, bambu segala macam lah. Saya ingat saya karena saya dipukul banyak hal. Anda terkejar? Saya itu kebacok saat kami bertiga itu ngumpet di sungai itu. Nyelam gitu, Pak. Nyelam, nahan. Ini bukan ketika di sawah yang Anda tertahan kakinya? Bukan. Tertahan itu udah selesai. Lewat ya? Udah lewat tuh. Itu masih selamat? Ya, masih selamat. Kami cuman nggak, di saat itu kan teman kami kena itu, si Baby itu. Nah, Baby itu bagaimana nasibnya? Baby itu udah meninggal sekarang. Kalau Baby meninggal bukan karena sikesik ya, tapi karena sakit ya. Tapi dia termasuk korban yang cukup parah juga, karena dipukul pakai balok kan. Jadi hingga rahangnya patah. Nah, saat itu... Jadi dia tertinggal, tertahan oleh sawah? Ya, saat itu teman saya yang meninggal, yang disek-sek itu namanya Roni, dia mau menolong Baby saat itu. Karena pas saya bilang, udah kalian lari aja, saya mau nolong Baby. Kata si Roni itu. Udah, Roni nolong Baby dan kami lari. Tapi ternyata Roni itu tidak selamat justru. Roni itu malah meninggal. Saya ngelihatnya pas saat saya ditumpuk. Oke. Anda, ini ada Roni, ada Anda nih. Anda nggak lihat lagi Roni. Udah, tapi Anda lari bertiga. Saya berempat lah. Saya, Warsono, Chandra, sama satu lagi Iwan. Oke. Berempat masuk ke sungai. Gorong-gorong dulu yang menuju ke sungai. Itu dibacok-bacok. Di sungai saya ngumpet tuh. Di situ mereka datang, lalu kami ngumpet di dalam air itu. Lalu mereka ada yang pakai bambu, ada yang ngebacokin air itu, lalu kami kena. Jadi saya kebacok di sini. Kena tuh artinya semua kena? Iya. Terus? Kami kebacok di sini, lalu kami diseret naik ke atas, kami ditelanjangin. Ditelanjangin? Dibuka bajunya dengan paksa pakai golok ya. Dibuka cuman sisa kolor dan ya udah di situ
ya kami mau lawan tidak bisa, lalu Itu puluhan orang kali ya? puluhan orang dan semua mau, ya ada yang ngebacok, jadi dibacok sini, terus ya ditusuk di sininya, terus mata saya, jadi mereka tuh jadi, saya datang nih, dipegangin tangan saya, seret kan, datang masa, mukul, wah, datang lagi sini, mukul, wah, diseret lagi, mukul, wah. Jadi selama saya diseret itu pemukulan yang sangat sadis itu terjadi di belakang sepanjang itu dan yang saya nggak pernah nyangka ya ketika saya dipukul pakai cangkul di belakang kan. Pakai cangkul saya jatuh begini, ingat saya berusaha untuk bangun, dibangunkan sama mereka. Terus satu datang, saya ingat saya tuh pakai peci putih kayak Habib gitu, atau apa pakai peci putih gitu lah. Terus dia bilang, kamu Islam, kamu syahadat. Saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mereka ribut tuh, Islam. Gitu. Tapi tetap aja ada orang yang datang dan mukul. Jadi pas saya mau dikelamin, jadi pas saya susah itu kan, kelamin Anda sudah udah pegang, udah digini, udah tinggal dipotong. Udah tinggal diginiin doang. Akhirnya, tapi karena ada yang nyuruh saya syahadat, jadi sebelum mati tuh kamu syahadat dulu gitu, istilahnya gitulah itu. Saya syahadat dan ini akhirnya mereka saling adu debat gitu, lalu tapi kan tetap yang orang-orang yang baru datang ini nggak tahu dan langsung memukul-mukul, lalu saya jatuh lagi. Tapi pemotongan itu nggak jadi. Akhirnya saya diseret, tapi di sepanjang seret itu saya ngelihat teman saya Warsono sama Chandra juga sedang dianiaya juga. Gitu. Jadi saya sempat ngelihat karena berdekatan kan. Jadi saya diseret ke pokoknya jauh banget rasa saya itu. Saya jauh diseret sambil dipukul-pukulin terus. Saya jatuh, terakhir tuh mata saya ditusuk pakai bambu. Tapi alhamdulillah Tuhan lindungi saya, lensanya robek tapi nggak buta gitu. Anda jadi ini banyak bintik-bintik hitam di mata saya. Hidung saya juga palsu. Ini udah operasi. Ganti operasi 2 kali operasi. Sempat pendengaran saya hilang. Tapi alhamdulillah kembali lagi dan alhamdulillah. Ya sampai sekarang saya masih berobat dengan pengencer darah karena ada penyempitan kan. Pasca dari pemukulan tersebut ya gitu. Jadi Anda diseret, ditumpuk di depan. Di depan itu saya di depan rumah. Di depan rumah Pak Praman itu. Depan Pak Praman, lalu saya begini kan posisinya, saya ngelihat Warsono mayatnya Chandra sama Roni, dan itu saat itu ya saya nangis lah Pak. Maksudnya gimana ya? Ya nangis dan ngelihat bahwa ya teman saya meninggal. Teman saya meninggal. Anda nggak tahu bagaimana dia dibunuh? Ya saya cuma melihat bahwa saat itu benar-benar brutal. Saya ngelihat tuh cuma dia di ini, terus ada yang gorok lehernya, lalu jadi menggorok lehernya, lempar batu, terus sama seperti ngebakar gitu, bakar kelamin. Itu saya setengah sadar ya Pak. Ini saya, jika ada yang salah dalam faktanya saya khawatir, tapi saya menyaksikan itu dalam kondisi yang habis dipukulin. 3 orang tewas ya? 3 orang tewas. Itu yang sama-sama Anda tadi? Iya, sama-sama saya. Dan di depan kan saya nggak ngelihat tuh, karena Pak Deden dengan juga dikeroyok. Dias dan lain-lain dikeroyok, dan saya nggak tahu seperti apa gambaran kronologisnya. Saya hanya melihat gambaran yang bersama Anda. Bapak saya. Gitu. Itu artinya Anda ditumpuk. Iya. Itu untuk berapa lama? Mungkin sampai sekitar 10-20 menit ya. Karena mereka nganggap, karena saya diinjak kaki saya, diinjak kepala saya sama polisi, lalu dia teriak bahwa ini sudah mati. Kata polisi itu. Ini sudah mati. Dia bohong kali ya? Mungkin untuk nyelamatin saya. Kan? Iya. Jadi dia injak saya, tapi posisi saya kan udah bener-bener nggak kuat ya. Terus saya sadar itu di mobil. Oke, artinya kan gini, 20 menit Anda berada di sana, dinyatakan sudah mati, serangan tuh berhenti? Iya. Oke,
Itu yang mengakhiri penderitaan ya. Artinya Iya. mereka kembali meninggalkan rumah. Dalam artian berhenti, saya udah nggak sadar. Oh, Anda nggak sadar. Saya udah nggak ini. Saya Hilang. baru muncul lagi itu di mobil polisi itu, di apa sih, mobil yang apa sih itu? Iya, iya, iya. Ya mobil yang gede itu, angkut pasukan itu. Iya, iya. Nah, Tapi setelah itu barangkali Anda mendengar ceritanya. Jadi penyerangan dihentikan. saya nggak tahu Pak. Saya cuman di situ tuh cuman disuruh untuk tetap hidup, disiram pakai air Oleh siapa? polisi. Oleh polisi. Terus siram. Karena nggak Iya. boleh pingsan. Terus apa? dipukul-pukul. Iya. Terus jangan merem, jangan tidur. Darah Iya. kamu banyak. Iya. Kamu bisa mati kalau kamu tidak Bangun. kalau tidak bangun kamu mati. Mhm. Udah. Itu kami dibawa di Puskesmas Malimping. Itu lucu Pak. Pas kami di Puskesmas Malimping, kami pun disamperin lagi. Oleh si. Masa? Akhirnya kami dievakuasi tepatnya ke Rumah Sakit Sariasi di Serang, yang bukan di sudah Pandeglang. berjarak jauh ya. Jaraknya jauh. Oke. Dari apa yang Anda ketahui, akhirnya dari Jemaat Ahmadiyah yang tewas berapa orang? Yang tewas itu 3 ya. 3 yang tadi ya. Ya Roni, Chandra, sama Warsono. Yang luka berat? Nah, luka berat, seingat saya udah lupa juga, Deden Sujana, saya, Dias, sama Baby. Oke, itu luka berat tapi selamat semua. Ya, selamat semua. Yang keluarganya Pak Parman? Keluarga Pak Parman kan akhirnya dievakuasi. Itu oleh polisi ya. Oleh polisi. Jadi polisi datang setelah serangan ya? Ya, itu saya pas proses evakuasi itu saya nggak tahu tuh Pak seperti apa, karena saya itu sadar itu pas sudah di Rumah Sakit Sariasi. Nah itu kan saya baru sadar dan saya cuma nanya cuma satu, di mana Iwan? Karena Iwan itu kan nganyut di sungai itu, dan saya nggak tahu kabarnya, karena saat itu simpang siur kan siapa yang meninggal. Akhirnya belakangan tahu di informasi pas udah mayatnya, salah satu teman datang ke ngeliat mayatnya, ternyata bukan Iwan dan lain-lain. Jadi cuman Warsono, Chandra. Iwan nggak tewas? Nggak tewas. Ternyata dia selamat dan lari ke hutan gitu. Dan lucu juga sebenarnya. Iwan cerita ke saya kan, informasikannya dia lari ke hutan berapa hari, dia ini masuk ke kampung, sama ditangkap juga sama kampung, dan ya itu untungnya informasi ini lebih cepat, jadi RT RW hanya masukin ke suatu pos gitulah, jadi mereka lebih selamat gitu. Nah ini selesai, itu Anda selamat nih ceritanya ya? Iya, selamat. Kemudian pasca serangan itu ada tindakan hukum tidak terhadap mereka yang menyerang? Ya, karena waktu itu saya kan masih proses berobat ya Pak, lumayan lama ya, dan traumanya sangat pasti mendalam gitu. Sehingga saya saat itu dilindungi oleh LPSK, dan saya pun belum berani muncul ke luar. Tapi saat itu saya ingat banget dipaksa untuk bersaksi untuk Deden Sujana. Jadi ada pengadilan ya? Ada pengadilan saat itu, dan saat itu tapi saya nggak berhasil bersaksi karena saat itu saya nggak kuat otak saya, karena ya masih proses penyembuhan, sehingga akhirnya ditangguhkan oleh hakim waktu itu untuk nggak jadi bersaksi, untuk meringankan Pak Deden Sujana. Oke. Ini kan agak unik. Pak Deden adalah orang yang diserang. Ahmadiyah tuh orang yang diserang. Kok Anda sekarang mengatakan Anda bersaksi atas pengadilan terhadap Pak Deden? Kenapa Pak Deden yang justru menjadi terdakwa? Ya, itu saya nggak tahu saat itu ya. Tapi setelah saya banyak belajar dan mencoba memahami kasus ini, kan akhirnya saya mengerti bahwa ya Deden Sujana dianggap melawan, jadi preminya diubah menjadi bentrokan. Oke. Jadi istilahnya Deden Sujana itu tidak menurut apa yang turut bersalah dia. Turut bersalah karena ya preminya dibangunkan bentrokan. Jadi tahu saya kok jadi berubah preminya bentrokan, padahal kan benar-benar kami cuma berapa orang diserbu oleh 1.000 orang. Hingga yang anehnya ya kok tiba-tiba malah jadi premi bentrokan.
bukan penyerangan. Mungkin tepatnya harusnya diksinya tuh penyerangan ya, karena kan benar-benar kamu diserang. Tapi mereka yang menyerang itu kena hukuman. Setahu saya itu cuma 6 orang. Itu dan itu Dari cuma, 1.000 itu ya, cuma, hanya 6 ya, orang, dan itu cuma 3 bulan, 7 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan, pokoknya. walaupun sudah membunuh Ya itu. dengan cara yang sangat sadistis Iya. tadi. Dan kami pun, Pak Deden Sujana pun akhirnya dihukum. Saya lupa hukuman beliau berapa ya, berapa tahunnya. Tapi Dia lebih lama, saya nggak tahu, saya Oke. lupa tepatnya. tapi beliau sama-sama berapa tahun. dihukum lah. Ya, Pertama yang dihukum cuma 6 orang, ya, 3 bulan, 7 bulan. ya. Dan saya sempat mendengar bahwa itu sebagai penyeimbang. Akhirnya dari Oke. pihak kita ada yang dihukum. Itu. Dari Ahmadiyah juga ada yang dihukum. Iya, itu. Ini kan sebuah kejadian menurut saya luar biasa tragis ya. Dan bermula dari sebuah Ya, menurut kebencian, saya, stigma. ya, stigma. Setuju saya. Bahwa Ahmadiyah itu Kafir, kafir, sesat, sesat, dan ya, dia menganggap bahwa nabinya bukan Rasulullah SAW. yang sama sekali. Ya. Anda bantah nggak itu? Itu nggak benar. Nggak benar ya? Buktinya saya saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau saya bukan orang Islam, saya pasti akan sulit mengucapkannya. Iya, iya. Itu saja. Itu Anda sholat, ya, saya sholat 5 Oke. waktu, puasa, puasa, Ramadan, dan Ramadan. Kamis. Jadi, dan Kamis, jadi zakat. jangan, Ya mungkin nggak tahu, naik haji udah pernah? belum. Oh belum, itu ya. Tapi kan haji Ya, tetap mudah-mudahan menjadi, tahun ini bisa. nggak, naik maksud haji. saya tetap bagi jemaat Ahmadiyah ya naik haji Iya, adalah jika mampu. salah satu kewajiban jika Iya, mampu jika kan? mampu. Iya. Saat ini saya belum mampu. Ya, kita pun juga begitu kan? Betul, Nggak, Pak Ade. ya maksud saya adalah sebetulnya itu betul-betul hanya tanda petik fitnah lah ya. Fitnah, dan atau tepatnya kalau di zaman sekarang itu sebutnya hoax. Hoax. Hoax yang mungkin ya, karena hoax yang benar-benar digiring benar-benar sehingga ya menjadi ya penyerangan gitu. Dan mereka itu menyerang rumah Pak Parman bukan karena Pak Parman melakukan kejahatan, pencurian gitu ya. Iya. Hanya karena mereka Pak Parman Ahmadiyah. Iya. Dan mereka harus diusir. Iya. Padahal itu tanahnya Pak Parman. Iya, betul. Tanah. Jadi Tanah, bukan numpang rumah Iya. masjidnya juga. Dan sekeluarga itu harus pergi sekarang. Makan tanah-tanahnya mereka nggak bisa dijual. Ya. Udah, Oh, yang tanah yang tadi itu Iya. akhirnya sudah Ya udah, sekarang ditelantarkan. nggak telantarkan, nggak diurus segala macam, udah telantarkan saja. Ya. Dan mereka nggak bisa ngurus karena mereka pergi ke situ pun takut balik lagi kan. Dan dan Anda dan teman-teman Ahmadiyah itu tidak ingin memperkarakan kasus itu lagi. Menurut saya, ya kalau saya pribadi ya sebenarnya akhirnya kan saya berjuang untuk ingin tahu kenapa ini terjadi ya. Waktu itu saya masuk kontras dan masuk lembaga Masuk kontras. belajar banyak hal tentang investigasi, dan saya baca dokumen-dokumen tentang Sikesik, dan akhirnya saya berpikir untuk bagaimana caranya supaya Ahmadiyah dan kelompok Islam yang lain yang minoritas ataupun kelompok lain yang minoritas ini tidak terjadi seperti saya. Mengalami hal yang sama. Yang saya itu saya lebih ke situ sebenarnya larinya. Dibandingkan kalau harus kita bicara bahwa kita harus menuntut ini, dan itu agak lama lah. Ya, Anda masih merasa dendam nggak? Atau merasa Saya nganggapnya ini mungkin takdir yang memang saya harus hadapi. Tapi takdir itu membuat titik belajar saya bahwa saya harus berubah secara pikiran, dan bagaimana saya bisa membangun mitigasi resiko untuk kelompok-kelompok yang rentan. Membantu mereka, salah satunya ya di organisasi saya Ahmadiyah. Ya saya dengan Pak Kandali ya selalu membangun bagaimana organisasi menjadi lebih kuat secara kapasitas building ya, untuk bagaimana membangun awareness supaya memang tidak terulang lagi kejadian yang sama, hoax yang akhirnya kita menjadi korban kekerasan dan sadisme ya, mungkin bisa sebut itu. Tapi sampai sekarang kebencian terhadap Ahmadiyah itu masih ada ya? Ya, masih ada. Kuat. Padahal benar nggak ini? Saya pernah dengar bahwa salah satu moto teman-teman Ahmadiyah ini adalah cinta buat semua. Ya, love for all, hate for none. Love for all, hatred for none ya. Jadi cinta buat semua. Tiada kebencian untuk siapapun. Tiada kebencian terhadap siapapun. Nah, itu. Luar biasa ya. Ya, konsep itu yang akhirnya kami tidak menuntut dan kami menerima, dan
ya sudah mendoakan ya semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah ataupun ya memberikan ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Para Ya, pelaku itu ya. pelaku. Ya udah. Anda percaya bahwa Allah adil ya? Ya, saya percaya. Mas Ahmad, Bung Ahmad, Siap. terima kasih sekali sudah Sama-sama. berbagi. Ini sungguh menyakitkan sih mendengar cerita Anda, menyedihkan. Dan pada saat yang sama saya sangat kagum loh dengan sikap Anda yang mengatakan ya sudahlah. Ya. Malah mendoakan agar Allah memberikan hidayah buat para pelaku tadi. Tapi ya buat para penonton ini sebetulnya contoh yang terbaik ya tentang betapa berbahayanya cara beragama yang sempit, yang tadi bahkan diisi oleh prasangka, Ya. kebencian, hatred. Mereka membunuh atas nama Allah kali ya. Ya. Mereka merasa bahwa mereka melakukannya atas nama Allah. Dan mereka anggap mereka paling benar. Paling benar. Dan ya menurut saya sih gini Bang, mungkin untuk orang-orang yang memang selama ini diam ya, melihat kondisi seperti ini, tolonglah bawa ya informasi-informasi hal-hal seperti itu jangan sampai gampang sekali menyerap tanpa dilakukan seleksi ataupun apa, sehingga hanya kan dampaknya ya tadi kekerasan yang saya pun tidak tahu akan mengalami hal ini, dan juga mungkin teman-teman saya yang lain Ahmadiyah yang memang terdampak juga, dan itu ya sebenarnya ya kami korban yang tidak tahu dari itu ya. Saya mungkin mudah-mudahan konten ini bisa membangun hal itu, bagaimana sebenarnya ini bisa ya jangan sampailah terjadi sikap lain dengan untuk kawan minoritas lain, siapapun itu, teman-teman Kristen, teman-teman dari kalangan Islam sendiri, teman-teman bahkan yang mungkin teman-teman kepercayaan dan lain-lain, itu tolonglah jangan sampai itu terjadi lagi, bahwa hoax, stigma yang begitu mungkin simpel ya, mengkafirkan orang ini kafir, tapi tolong dipikirkan dampaknya. Dampaknya adalah saya dan kawan-kawan yang memang teman-teman saya yang udah meninggal. Mungkin itu. Ya penonton, ini sebetulnya imbauan yang harus kita ingat bersama ya. Janganlah sampai kebencian atas nama agama itu menyebabkan orang berpikir menjadi tidak adil. Ya. Apalagi sebetulnya kalau bagi saya sebagai Muslim, kaum Ahmadiyah adalah sesama Muslim. Bahkan sebenarnya tidak perlu sesama Muslim pun tidak layak diperlakukan dengan cara seperti ini. Bahkan Ahmadiyah ini punya prinsip yang tadi luar biasa kan, love for all, hatred for none. Saya rasa memang tidak adil lah kalau sampai teman-teman Ahmadiyah terus-menerus mengalami persekusi seperti yang mereka alami selama ini. Dan ini bukan cuma buat Ahmadiyah, juga kepada agama Kristen, bagi agama-agama lain minoritas, begitu juga dengan tadi disebut oleh Bung Ahmad dengan aliran kepercayaan yang lain. Siapapun lah, tidak pantas untuk memperoleh perlakuan sebiadab ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan yang penting buat kita semua. Terima kasih, Sama-sama. Bung Ahmad. Sampai ketemu. Terima kasih udah diundang. Sama-sama. Yuk, mari. Maju terus, peace. Siap. Mari penonton.